Halo, perkenalkan nama saya Estefany Linggita Mbane, salah satu peserta dari Job Connector Data Science online class Purwadika School. Nah, berikut saya akan menjelaskan terkait capstone project saya modul 1 mengenai data siswa. Dimulai dengan menampilkan data siswa berupa list di dictionary di dalam list. Nah, di sini pertama kali kita nanti akan muncul menu data awal. Nih, di menu awal ini akan berisi 5 poin utama, yaitu menampilkan report data siswa, menambahkan data siswa, mengubah data siswa, menghapus data siswa, dan exit. Nah, ketika kita masuk ke menu data siswa, maka akan masuk ke dalam menu ini. Nah, di dalam menu data siswa ini akan ada submenu lagi yang terdiri dari 3 pilihan utama, yaitu menunjukkan daftar siswa, yang ketika kita memilih nomor 1 akan menunjukkan daftar siswa seperti berikut. Nanti akan ditampilkan data siswa kita dalam bentuk uh, tabel yang lebih rapi. Lalu ketika kita masukkan pilihan kedua menampilkan data tertentu, maka akan masuk ke function yang ini di mana data yang saya gunakan adalah NIM siswa. Nah, ketika kita memasukkan NIM yang sesuai dengan data yang ada di list, maka akan diberitahukan bahwa data siswa ditemukan, siswa dengan NIM tersebut adalah data sebagai berikut, ditampilkan dalam tabel. Namun jika tidak, maka akan diinfokan bahwa data siswa tidak ditemukan. Lalu kita masuk ke misalnya pilihan yang ketiga yaitu kembali ke menu awal. Di sini kita masuk ke pilihan kedua yaitu menambahkan data siswa. Untuk menambahkan data siswa di sini saya menggunakan function sebagai berikut. Di sini akan ada submenu lagi yaitu menambahkan data siswa atau kembali ke menu utama. Jika saya memilih satu, maka akan diminta untuk memasukkan NIM siswa. Jika NIM siswa ada di dalam database, maka akan diberitahukan bahwa data siswa sudah ada di dalam database dan kita diminta untuk masukkan NIM baru. Uh, jadi kita akan masukkan NIM baru. Setelah itu nanti akan dicek jika NIM-nya sudah berbeda dengan yang ada di list, maka kita akan meminta untuk masukkan nama siswa, jenis kelamin, tempat lahir, alamat. Lalu sebelum kita menyimpan data ini ke dalam list, akan ada konfirmasi bahwa apakah kita akan menyimpan data tersebut atau tidak. Jika data siswa kita jadi untuk menyimpannya, maka akan ditambahkan ke dalam list. Dan akan muncul pemberitahuan bahwa data siswa berhasil ditambahkan dan akan muncul tampilan daftar siswa dan kembali munculkan menu tambah siswa. Jika tidak, maka akan diberitahukan bahwa data siswa tidak jadi ditambahkan. Jika kita memilih di luar ya dan tidak, akan tampil bahwa pilihan hanya boleh ya dan tidak. Lalu jika kita memilih menu kedua, yaitu kembali ke menu utama. Nah, di menu utama ini akan menunjukkan kita akan menjalankan pilihan yang ketiga itu mengubah data siswa. Nah, untuk mengubah data siswa, di sini saya menggunakan function update data. Di sini akan ada muncul akan muncul submenu lagi dengan dua pilihan, yaitu pertama ubah data siswa dan kembali ke menu utama. Jika yang kita pilih adalah ubah data siswa, maka nanti akan muncul untuk pemberitahuan memasukkan NIM siswa. Jika NIM yang kita masukkan ada di dalam list, maka akan diberitahukan bahwa data siswa ditemukan. Lalu akan ditampilkan berupa tabel dan kita akan dikonfirmasi apakah ingin mengubah data tersebut atau tidak. Jika iya, nanti kita akan masuk ke uh, untuk memasukkan kolom NIM, nama, jenis kelamin, dan tempat lahir. Lalu setelah itu nanti akan dikonfirmasi apakah kita akan jadi merubah data atau tidak. Jika iya, maka informasi yang kita inputkan tadi akan ditambahkan ke dalam list dan data diinfokan bahwa data sudah dirubah. Lalu akan ada daftar siswa dan kembali ke menu update. Jika tidak, maka hanya akan kembali ke menu update. Lalu jika kita masukkan di luar ya dan tidak, maka akan um, diminta untuk memasukkan huruf yang benar. Lalu kita akan kembali, jika kita kembali memilih menu kedua, menu dengan nomor 2 akan kembali ke menu utama. Di sini saya akan memilih menu menghapus data yang keempat. Di sini untuk menghapus data, saya membuat fungsinya sebagai berikut. Di sini akan ada dua pilihan submenu, yaitu menghapus data atau kembali ke menu utama. Jika kita memilih poin pertama, maka akan diminta untuk memasukkan NIM. Jika NIM yang kita masukkan uh,
ada, maka nanti akan diinfokan data siswa ditemukan, lalu akan ditampilkan berupa tabel dan akan dikonfirmasi kembali apakah kita akan menghapus data siswa tersebut atau tidak. Jika iya, maka data siswa akan dihapus dan akan diinfokan data siswa berhasil dihapus. Jika tidak, maka data siswa tidak akan dihapus. Jika kita memilih di luar Y dan tidak, Y dan T akan diinfokan untuk menginput huruf yang benar. Lalu, jika kita memilih menu kedua, maka akan kembali ke menu utama. Nah, di sini menu utamanya kembali kita memilih poin kelima yaitu exit. Nanti di menu exit hanya akan menampilkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Saya akan mencoba menjalankan kodenya. Nah, di sini ketika kita memilih untuk report data siswa, maka akan ada tiga pilihan menu utama, yaitu menampilkan semua data siswa, dan jika kita memilih nomor 2, maka akan menampilkan data tertentu berdasarkan NIM siswa. Misalnya kita menginput NIM yang tidak ada di dalam list, maka nanti akan diberitahukan bahwa data siswa tidak ditemukan. Akan kita diarahkan kembali untuk memasukkan data tertentu. Jika kita masukkan NIM yang sudah ada, maka akan menunjukkan data yang sudah ada di dalam list. Lalu kita kembali ke menu utama, kita akan coba menambahkan data siswa, di mana ada pilihan yang pertama menambahkan data dan kembali ke menu utama. Kita akan coba menambahkan data siswa. Kita diminta untuk memasukkan NIM baru. Seumpama kita masukkan NIM yang sudah ada, maka akan ada pemberitahuan bahwa data siswa sudah ada di database, maka kita akan mencoba untuk memasukkan NIM yang baru, misalnya 253 bernama Jenny, eee, jenis kelamin perempuan, terus tempat lahirnya di Kupang, eee, alamatnya misalnya di Jalan Merdeka. Nanti akan dikonfirmasi apakah kita akan menambahkan data atau tidak, dan kita akan menekan ya untuk menambahkan data. Lalu akan muncul list daftar siswa di mana akan menunjukkan tambahan data siswa tersebut yang kita input tadi. Kita akan kembali ke menu utama untuk mengubah data siswa. Kita akan masuk ke poin ketiga, di mana dalam poin ketiga ini akan ada submenu ubah data siswa atau kembali ke menu utama. Jika kita masukkan poin 1, maka kita diarahkan untuk memasukkan NIM siswa. Kita ingin masukkan NIM yang ingin kita rubah, semuanya kita masukkan NIM di luar dari list, maka akan diinfokan data siswa tidak ditemukan, dan kita akan coba kembali masukkan NIM yang ada di dalam list, yaitu 253 seumpamanya. Di sini kita ditanyakan kembali apakah ingin mengubah data siswa. Jika iya, maka akan diminta untuk masukkan NIM, nama, jenis kelamin, tempat lahir, atau alamat. Di sini saya akan merubah misalnya alamatnya menjadi Jalan Kutilang. Nah, apakah data akan dirubah, akan dikonfirmasi untuk mengubah data atau tidak? Jika iya, maka data tersebut akan dirubah. Nah, kita akan kembali ke menu utama. Di sini kita akan menghapus data siswa, yaitu poin keempat. Nah, di sini akan diarahkan ditampilkan dua submenu lagi, yaitu menghapus data siswa atau kembali ke menu utama. Jika menghapus data siswa, maka kita akan diminta untuk masukkan NIM. Jika kita memasukkan NIM di luar dari list, maka akan diberitahukan bahwa data siswa tidak ditemukan. Nanti kita akan coba masukkan lagi NIM yang ada di dalam list, umpamanya kita akan masukkan 250. Nah, akan ditunjukkan siswa dengan NIM tersebut dan dikonfirmasi apakah kita ingin menghapus data siswa tersebut atau tidak. Dan saya akan konfirmasinya, maka akan ditampilkan list di mana data tersebut sudah dihapus. Lalu kita akan kembali ke menu utama. Di sini pilihan terakhirnya adalah adalah exit. Nah, hasil akhirnya adalah kita akan keluar dari program. Berikut hasil presentasi saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.